Itu buat orang-orang yang picik ya, orang-orang yang dia tidak bisa menerima tentang rasa sakit hatinya. Pengalaman saya selama menjadi seorang istri, satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami itu nafkah. Ya, nafkah itu ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Saya juga bukan istri yang sempurna. Aktris Paula Verhoeven belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan. Bagaimana tidak, ibu dua anak itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah resmi diceraikan oleh Baim Wong lantaran dituding berselingkuh, Paula juga diterpa kabar tak sedap, yakni salinan surat cerai Paula yang tersebar luas di media sosial menyebutkan jika Paula disebut mempunyai penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Isu Paula mengidap penyakit kritis dan berbahaya pertama kali muncul melalui sebuah postingan di akun fans klub artis Nikita Mirzani @nickmin17 yang berjudul Bukti Perceraian Baim dan Paula. Dan yang menarik dalam salinan tersebut disebutkan bahwa Paula dinyatakan mengidap penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan. Dan informasi ini digunakan dalam pertimbangan putusan cerai. Berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari Rumah Sakit Keramat 128 yang menyatakan Dr. Profesor Zubairi Jurban tidak dapat menghadiri persidangan karena rahasia rumah sakit dan bahwa ada perjanjian dengan pasien. Serta keterangan saksi Teku Zaki Azwar dan Putri Nur Rizky Mayang mengenai pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah yang menyatakan termohon dinyatakan positif. Demikian bunyi salinan surat cerai Paula. Terlepas dari benar atau tidaknya salinan surat cerai tersebut, Paula belum menanggapi kabar yang tak mengenakan tersebut. Sementara, situs laman resmi Mahkamah Agung di putusan3.mahkamahagung.go.id dalam kurung https://putusan3.mahkamahagung.go.id dokumen dengan nomor perkara itu tidak tersedia. Hal ini memunculkan tanda tanya besar mengenai dari mana akun @nickmin17 mendapatkan dokumen tersebut. Lantas, apa reaksi Lita Gading atas beredarnya salinan surat cerai yang menyebut Paula mengidap penyakit berbahaya dan tidak dapat disembuhkan? Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Apakah itu menular? Itu harus ahli yang menjelaskan nanti. Ahlinya juga sudah dipanggil, dokternya juga sudah dipanggil dan sebagainya. Tapi ada jawaban daripada dokter tersebut itu justru membuktikan di dalam pertimbangan sebentar. Izin saya membacakan supaya saya tidak salah. Jadi pemohon mengkhawatirkan anak-anak diasuh termohon karena terkait dengan masalah kesehatan. Termohon berdasarkan bukti P86 berupa surat balasan dari rumah sakit, tidak perlu saya sebutkan, yang menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan seterusnya, dan juga serta keterangan saksi PZA dan PNRM itu termohon pemeriksaan kesehatan termohon sebelum menikah dinyatakan mempunyai penyakit. Itu buat orang-orang yang picik ya, orang-orang yang dia tidak bisa menerima tentang rasa sakit hatinya. Orang rasa sakit hati biasanya ada sebagian orang karakter ya. Kita bicara tentang karakter.
ada karakter orang kalau dia sakit hati, dia akan mengupas rasa sakit hati itu dan dia akan melampiaskan rasa sakit itu supaya orang tersebut merasa di bawah orang tersebut. Intinya orang itu nggak fair. Dia tidak merasa bahwa dia punya anak, gitu aja sih. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya keluarga sempat nggak boleh. Tapi ya nggak ngerti lah, Fis gitu. Tapi sekarang mungkin udah sembuh lah. Maksudnya jangan dipanjang lebarin ya. Apa-apa, Allah Maha Tahu di sini. Allah Maha Tahu dan Allah nggak tidur. Saya yakin Allah Maha Baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi ini semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas. Dan sama atau tidak? Jadi dan ini punya pengertian yang berbeda ya. Kalau itu adalah virusnya, jadi Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Sedangkan atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah tahap lanjut dari infeksi. Adalah kumpulan sindrom atau gejala yang diakibatkan dari lemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi kesimpulannya adalah itu virusnya, sedangkan adalah sekumpulan gejala yang diakibatkan dari lemahnya sistem kekebalan kita karena infeksi dari virus tersebut. Beredar luasnya salinan putusan cerai Paula di media sosial sontak saja mengagetkan banyak orang. Secara bersamaan, laman Mahkamah Agung tidak tersedia. Dengan kata lain, tidak menampilkan sama sekali nomor salinan putusan Baim dan Paula. Sebelumnya, Paula secara resmi melaporkan dugaan etik yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Paula menganggap putusan hakim tidak mengedepankan rasa keadilan. Sebaliknya, syarat dengan kejanggalan. Tuduhan perselingkuhan yang diajukan Baim Wong sama sekali tidak dapat dibuktikan di ruang persidangan. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Harusnya kalau keberatan, ajukan upaya hukum banding. Karena ini sudah selesai. Tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Dia tidak punya hak menilai karena ini sudah terbukti. Jadi ini sudah terbukti secara sempurna. Putusan hakim yang dianggap keliru juga mendapat sorotan tajam dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menyebut kedekatan tidak bisa dikatakan perselingkuhan di mata hukum. Dengan kata lain, harus bisa dibuktikan dengan pembuktian yang kuat. Pernyataan keras Hotman segera disambut oleh Paula yang meminta bantuan terkait permasalahan yang dihadapinya. Lantas, apa kata Hotman? Jadi saya tidak setuju pertimbangan hukum hakim yang mengatakan bahwa Paula selingkuh. Kalau karena kedekatan, bahkan istilah sehari-hari pacaran, itu bukan selingkuh di mata hukum. Pacaran dan selingkuh dua hal berbeda. Pacaran bisa selingkuh dalam arti hukum, bisa tidak. Karena di mata hukum, selingkuh itu harus karena
Ya, kalau hanya pacaran, tidak ada bukti hubungan itu bukan selingkuh secara hukum. Tak lama setelah salinan surat cerai Paula beredar luas di media sosial yang secara eksplisit menyebut jika mantan model itu mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, viral dan menuai beragam komentar dari sejumlah kalangan. Menanggapi hal tersebut, Paula mengunggah foto dirinya dengan caption yang cukup tenang, seolah tidak ingin membuat kegaduhan. Tagar Allahumma barik, just relax, calm down, take a deep breath and see how things work. Tulis Paula Verhoeven dalam postingannya. Unggahan Paula tersebut dibanjiri dukungan dari para netizen, tak terkecuali para artis. Salah satunya Shireen Sungkar yang mendukung Paula. Semangat, semoga Allah Ta'ala jadikan kehidupanmu lebih baik lagi dan mempermudah semua ya, kata Shireen Sungkar pada postingan Paula. Ada indikasi-indikasi penggiringan opini yang kurang baik. Nah, oleh karena itu, tunjukkan prestasi dan berdiri tegak berdasarkan kemampuan diri. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Istri yang tidak taat kepada suaminya dan khianat terhadap cinta yang dilakukan oleh daripada istri tersebut. Kemudian dia bermaksiat dengan laki-laki lain, dan ini adalah nusyus yang tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mengkhianati pernikahannya. Nah, makanya wanita tersebut divonis oleh Rasulullah SAW adalah tidak mencium surganya Allah. Dan kedurhakaan istri nusyus, dia tidak mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceraikan kepada istri yang nusyus. Maka tidak layak untuk dipertahankan kembali dalam rumah tangganya, karena ada khianat yang dilakukan oleh istri nusyus yang sifatnya nusyus. Maka sebagai suami harus melepaskan itu, karena kalau dipertahankan juga dampaknya luar biasa, bala, musibah dan seterusnya. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ada terjadi adalah perdebatan seperti neraka dalam rumah tangganya. Kalaulah dipertahankan istri yang nusyus, maka dalam hukum Islam diceraikan. Maka itu adalah salah satu solusi bagi suaminya, menceraikan istri yang memang bernusyus. Tidak layak untuk dipertahankan karena dia durhaka, tidak taat. Maka dalam hukum dalam hukum agama kita, agama Islam, Rasul menjawabnya adalah menceraikan itu salah satu solusi bagi suami yang ketika mempunyai istri
yang khusus. Kalau lembaga itu berkompeten dalam memutuskan suatu perkara, kalau datanya dia fakta, ada fakta dan realita, tidak dibikin-bikin. Terjadi sesuatu khianat, artinya perselingkuhan yang luar biasa dilakukan oleh sang istri dengan data yang lengkap, maka pihak dari lembaga tersebut harus mengambil keputusan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kalau memang dia sudah terjadi melakukan perselingkuhan, buat apa dipertahankan? Maka ketok palu selesai. Memutuskan daripada lembaga itu karena solusi buat mereka berdua. Sementara itu, Zeda Salim mempunyai pandangan pribadi atas kasus perceraian yang menimpa rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Bagi Zeda Salim, yang juga pernah mengalami perceraian dalam rumah tangga, menekankan adanya kesalahan fatal yang dilakukan suami. Sebagai perempuan, Zeda Salim tidak sepakat jika segala kesalahan seluruhnya ditumpahkan pada pihak perempuan saja. Dan berikut pandangan pribadi Zeda Salim dan Ustadz Fatullah atas kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang sedang ramai. Lantaran Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebut Paula sebagai istri yang durhaka. Kalau berdasarkan pandangan saya pribadi sebagai seorang wanita yang juga pernah menjadi seorang istri, rumah tangga itu kan pemimpinnya adalah suami. Jadi kalau sampai ada rumah tangga yang bercerai, sebenarnya yang harus disalahkan ya suami. Karena kan di mana-mana pemimpin yang bertanggung jawab gitu. Kalau misal ada kesalahan pada istri tidak patuh atau apalah, berarti ada pertanyaan besar bagaimana cara suami dalam mendidik dia. Jika ada seorang istri yang mungkin suka berontak atau mungkin suka marah, yang harus dievaluasi pertama adalah suami. Apakah dia tidak memenuhi haknya? Apakah dia tidak memenuhi hak istri? Kenapa si istri bisa sampai seperti itu? Jangan sampai kita menyalahkan 100% pada si istri. Karena pemimpin itu sejatinya adalah seorang suami, laki-laki. Jadi kalau sampai ada rumah tangga yang bercerai, sampai ada keributan yang luar biasa, yang harus mengevaluasi diri, introspeksi diri pertama, itu adalah suami. Dari pengalaman saya selama menjadi seorang istri, satu hal yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami itu nafkah. Ya, nafkah itu ada dua, nafkah lahir dan nafkah batin. Ya, kalau nafkah lahir, misal seorang suami tidak bisa memenuhi, seorang istri dihalalkan untuk bekerja di luar, ya kan? Seorang istri diperbolehkan mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan makanannya, pakaiannya, dan lain-lain. Tapi ada satu nafkah yang paling penting dalam rumah tangga itu adalah nafkah batin. Di mana seorang istri hanya bisa mendapatkan nafkah batin itu dari si suami. Tidak bisa dari laki-laki lain, jatuhnya malah dosa, maksiat, zina, dan sebagainya. Jadi seorang suami jangan sampai menyepelekan nafkah batin seorang istri. Okelah, nafkah lahir sudah terpenuhi, tapi nafkah batin itu juga sangat penting. Nafkah batin itu tidak harus berhubungan suami istri, tapi bagaimana menghargai seorang istri, menyayangi seorang istri, adanya kehangatan dalam rumah tangga, komunikasi yang baik, itu adalah bagian dari nafkah batin gitu. Jadi jika ada seorang suami misalnya, saya sudah nafkahin dia kok puluhan juta, ratusan juta per bulan, atau saya sudah mencukupi semuanya, kenapa seorang istri mungkin merasa menderita dalam pernikahan itu, sering menangis dan sebagainya? Kita patut mempertanyakan bagaimana dengan nafkah batinnya. Apakah nafkah batin dari suami ini sudah layak atau tidak gitu. Karena sekali lagi persepsi masyarakat tentang nafkah batin itu kan hanya hubungan suami istri saja. Kalau kita sebagai wanita, nafkah batin itu tidak berhenti di hubungan suami istri saja, tapi juga komunikasi yang baik, saling menghargai, saling menghormati, perhatian, kasih sayang, itu adalah bagian dari nafkah batin. Dan ini yang seringkali menjadi masalah dalam perceraian atau dalam pertengkaran rumah tangga. Kalau sudah ada anak, jangan membuka aib terlalu vulgar gitu. Kasihan anak, kasihan mentalnya gitu. Apalagi kalau sampai ada perselingkuhan yang dibuka dengan terang-terangan, ada anak di situ yang masih kecil, itu kasihan.
Ya, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.